Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan SPADA khusus untuk para dosen Unsuriyah. Oke, langsung saja. Yang pertama, buka SIA. Ya, SIA kita ini di dosen.unsuriyah.ac.id. Kemudian langkah pertama saya mau upload materi. Ada di menu utama, kemudian entry materi mengajar. Oke, kemudian kita lihat dulu tahun akademik semester perkuliahan sudah benar, browse. Nah, kemudian saya akan mengupload materi mata kuliah, contohnya saja ya di mata kuliah pemrograman web HTML. Ubah RPS, klik ubah RPS. Nanti akan muncul di sini dari pertemuan 1 sampai 16. Karena di Unsuriyah ada 1 sampai 7, kemudian pertemuan 8-nya UTS dan seterusnya, nanti pertemuan terakhir UAS. Oke ya. Di sini saya akan kebetulan sudah mengupload 6 materi ya, 6 pokok bahasa, kemudian 6 materi yang sudah saya upload. Nah, contohnya nih yang ke-7 ini saya akan mengupload materi yang ke-7. Ya, misalnya saya materinya terke-7 itu membuat list top left and dan top middle gitu ya. Kemudian pokok bahasanya ini saya upload file dulu. Klik upload file, kemudian choose file. Saya pilih bukan ini. Nih ya, filenya. Kemudian saya upload. Nah, kemudian kalau sudah selesai upload, di sini ada notifikasi bahwa filenya sudah terupload. Oke, ya. Coba saya kembali ke halaman sebelumnya. Nah, jika sudah terupload, di button ini ada tulisan satu file. Ya, satu file. Kalau yang ini 00 belum ya. Jadi di sini yang sudah satu file. Oke. Ini untuk cara upload file. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah memahaminya. Nah, jika sudah upload file, nanti kita coba cek di SPADA-nya. Oke, saya kembali ke SPADA. Alamatnya spada.unsuriyah.ac.id. Nah, untuk login SPADA itu menggunakan akses sama dengan Bapak Ibu sekalian akses SIA. Kebetulan di sini saya aksesnya untuk usernya ini, kemudian password ya, login. Ya, sudah login. Kemudian saya cek mata kuliah tadi pemrograman web HTML ya. Saya klik. Tadi sudah saya upload. Nah, kebetulan di sini ada delay ya. Yang dari tadi upload di SIA, kemudian saya cek langsung tadi belum muncul nih. Saya coba refresh saja. Nah, ini sudah muncul ya, saya refresh. Sudah muncul yang tadi yang sudah diisi ya, ini sudah muncul pertemuan 7. Nah, praktek membuat list top left dan middle. Oke, sudah berhasil. Nah, kemudian saya akan membuat di pertemuan 7 itu akan membuat Meet ya, Google Meet. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ini sebelumnya paling atas klik dulu ada button turn editing on. Nanti saya klik turn editing on-nya. Nah, nanti muncul pengaturan seperti ini muncul. Tadi sebelumnya kan tidak muncul. Nah, misalnya ini kebetulan sudah saya atur semua yang lain. Nah, kemudian activity saya add activity di sini untuk membuat pertemuan 7 itu nanti ada Google Meet ya, menggunakan Google Meet. Saya klik, kemudian saya pilih Google Meet for Education di sini ya. Saya klik. Nah, kemudian room name-nya saya praktek ya. Saya buat seperti ini.
Nah, ini akan nampil di pertemuan yang ketujuh itu. Ya, saya lihat dulu awal pertemuan. Saya tanggal 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tanggal 19 Oktober tanggal 19 Oktober tahun 2021. Kebetulan mata kuliah yang HTML ini di jam 8 ya. Jadi nanti Meet ini akan muncul, saya atur jam 7.45 atau misal jam 7.55, jadi ada space 5 menit sebelum jam 8 agar mahasiswa itu bisa join dulu sebelum jam 8. Kemudian sampai kebetulan jam 8 sampai jam 10 waktunya saya lebihkan sampai jam 10.30. Walaupun nanti enggak sampai, takutnya kalau pas nanti mati. Oke ya. Jadi tanggal 19 Oktober kebetulan pertemuan 7 itu tanggal 19 Oktober tahun 2021. Kemudian jamnya dari jam 7.55 sampai jam 10.30. Walaupun pengajaran sebenarnya jam 8 sampai jam 10. Oke ya. Kalau sudah, di sini ada room URL. Nanti saya tinggal generate room URL. Saya klik, nanti akan muncul pop up browser ya di sini ya. Kemudian ingat menggunakan email Unsuria. Nah, di sini saya menggunakan email Unsuria. Saya klik. Kebetulan saya sudah login, jadi ini otomatis login ya. Otomatis dia mengenerate untuk URL-nya. Oke, kalau sudah langsung saya save and display. Oke, sampai sini pembuatan untuk Meet-nya sudah selesai. Kita cek dulu sudah ada atau belum saya klik di sini pertemuan 7-nya. Klik nanti bagasinya. Nah, di sini sudah muncul di mahasiswa, nanti aplikasi mahasiswa akan terlihat sama seperti ini. Hanya saja di aplikasi mahasiswa tidak ada pengaturan edit gitu, seperti tidak ada. Jadi hanya view. Jadi mahasiswa nanti tinggal klik ini ya, nanti muncul enter the room. Sama nanti dosen seperti ini juga. Hanya saja tadi saya sampaikan mahasiswa tidak ada fasilitas untuk editing. Nah, klik di sini misalnya enter room. Untuk kalau misalnya nanti sudah mulai enter room. Oke, perlu diingat, perhatikan saat di enter room itu di sebelah kanan pojok kanan atas itu ya, nanti ada pojok kanan atas ada tampilan emailnya. Nah, biasanya kalau misalnya di sini masih email pribadi ya, nanti Bapak Ibu sekalian tinggal klik ganti akun. Ya, klik ganti akun gitu ya. Tapi kalau ini karena sudah sama, berarti tidak perlu gitu ya. Oke, kita contoh aja, saya nggak hidupkan kameranya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Untuk pembuatan room di Google Meet sudah selesai. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian misalnya saya akan membuat penugasan atau misalnya ya, misalnya saya akan membuat tugas. Ya, saya klik add activity di sini. Nanti muncul jendela aktivitas yang nanti Bapak Ibu dosen akan pilih kira-kira mana. Misalnya saya akan memberikan tugas di pertemuan 7 itu. Jadi ada assignment, kemudian ada kuis. Bedanya apa? Ini sama-sama memberikan tugas, tapi perbedaannya kalau assignment itu nanti kita bisa mengatur kapan mahasiswa itu terakhir mengerjakan. Sebenarnya bisa dua-duanya. Hanya saja kalau kuis itu, kalau assignment itu bisa ada berapa harinya, berapa lebih dari 1 hari atau 3 hari gitu kan. Kemudian kalau kuis ini, kalau saya biasanya di hari itu, misal pertemuan 7 ini dari jam 8 sampai jam 10, kemudian saya buat kuis. Saya buat kuis berarti misalnya 30 menit terakhir. Jadi jam 9.30 saya buat kuis. Nanti kuisnya berlaku hanya 30 menit. Nah, itu kalau kuis. Kalau assignment
kita buat penugasan, kemudian itu bisa nanti diatur mahasiswa tidak harus di hari itu untuk mengumpulkannya, tapi bisa juga Bapak Ibu sekalian bisa menentukan kira-kira batas akhirnya tuh kapan, atau misal 2 hari atau misal 3 hari itu bisa. Ya, misalnya saya buat penugasan assignment, saya klik assignment. Ya, misalnya di sini penugasan membuat jadi misalnya saya hanya menugaskan untuk mahasiswa membuatkan video praktek pertemuan 7 ini karena online. Kita juga tidak tahu kan mereka itu copy paste atau tidak. Makanya tugas saya membuat video praktek, artinya mahasiswa tersebut dia sambil mengerjakan direkam ya menggunakan Camtasia. Itu direkam, itu tugasnya. Jadi saya juga bisa melihat benar nih mahasiswa itu mengerjakan sendiri, tidak copy paste di temannya. Jadi nanti mahasiswa apapun kegiatannya saat mengerjakan tugas itu akan terlihat otomatis. Gitu ya, seperti saya membuat tutorial ini, jadi nanti ada videonya gitu. Nanti itu juga nanti tersendiri ya membuat video tutorialnya. Oke. Misalnya membuat video praktek pertemuan 7. Pertemuan 7 tadi membuat membuat list top left dan top middle menggunakan CSS dan HTML. Nah, kemudian di sini juga kita juga bisa memberikan deskripsi dari tugasnya apa. Bisa deskripsinya deskripsinya membuat video tugas dengan merekam menggunakan software Camtasia. Ya. Ini software Nah, seperti ini. Softwarenya saya taruh di grup WA ataupun misalnya nanti di copy di sini nanti ya. Misalnya gitu saya display nanti biar nanti kelihatan di mahasiswa. Nah, kalau sudah kita tentukan di sini ya, allow submission from-nya dari mana? Misalnya tadi kan tanggal 19 Oktober ya, dimulai dari jam terakhir itu ini tugas ini akan muncul saat selesai kuliah. Jadi jam 10 misal lebih 5 menit, maka tugas ini akan muncul terlihat di mahasiswa. Kemudian due date-nya misalnya saya buat 3 hari ya, berarti tanggal 22 Oktober jam 10 juga ya. Terakhir jam 10 ya. Ini due date-nya. Ini untuk cut off date-nya tidak usah, saya nggak kasih ini. Udah, jadi hanya dikumpulkan terakhir tanggal 22 jam 10. Nah, setelah itu nanti ya sudah, mahasiswa tidak bisa upload tugasnya lagi, dianggap tidak mengerjakan tugas. Oke, kemudian nah tugasnya dalam bentuk file submission. Jadi nanti mahasiswa itu mengupload videonya. Ya, maksimal video 20 mega. Nah, kemudian tipe file yang saya tentukan itu berbentuk video ya. Di sini saya cari. Nah, di sini ada video file. Saya klik. Jadi video file ini saya tentukan juga video filenya apa. Untuk formatnya MPG boleh, MPG boleh.
kemudian di sini ada WMV boleh, udah WebM boleh, kemudian ada MP4 boleh. Oke, untuk .move juga boleh. Oke, jadi ya saya tentukan ya. Jadi selain yang tadi saya tentukan, mahasiswa tidak bisa upload. Nah, kalau sudah saya langsung simpan. Oke, nanti di sini juga saat mahasiswa ingin mengupload tugasnya, jadi sudah ada yang boleh diupload tuh file-file ini, kira-kira gitu. Ya, kalau sudah ini nanti seperti ini membuat video, nanti ini juga kita sudah terapkan ya. Nah, kalau sudah grid. Nah, gridnya saya berbentuk poin, maksimum gridnya 100. Ya, nanti otomatis akan muncul seperti itu. Kemudian sudah cukup. Nah, langsung saya tinggal save and display. Nah, save display. Jadi nanti jadi ini sudah selesai untuk penugasan. Coba saya cek dulu di pertemuan 7-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian, untuk ngeceknya bagaimana? Ya, tinggal klik aja ke sini, ke membuat video praktek ini, saya klik. Nanti otomatis di sini ada berapa mahasiswa. Di sini kan ada 14 mahasiswa. Kemudian yang sudah mengumpulkan berapa? Di sini kan karena memang belum ada yang mengumpulkan 0, gitu kan? Jadi kemudian yang pokoknya ini kalau sudah disubmit oleh mahasiswa, di sini ada muncul otomatis, gitu ya. Kemudian kalau need gradingnya nanti otomatis kalau misal sudah dinilai akan muncul juga di sini, gitu ya. Oke, time framingnya tadi ya sudah ditentukan 43 hari. Gitu ya. Oke, ini sudah selesai. Ya, oke, gitu Bu ya. Kemudian misalnya Bapak Ibu sekalian mau membuat kuis, nah, ini kan praktek nih kuis. Misalnya ini contoh saja, tapi salah satu ya nanti ya. Kuis berarti di hari itu saya akan kuisnya di hari tersebut di pertemuan 7. Saya klik activity-nya, kemudian saya pilih kuis di sini. Nah, jadi biar perbedaannya apa sih nanti kuis? Nah, misalnya kuisnya menuliskan deskripsinya di sini saya tampilkan. Kemudian di sini ada timing, gitu, ya. Timing ini, nah timing ini maksudnya ya open quiz. Jadi sama seperti tadi assignment penugasan, saya enable dulu tanggal 19 munculnya, tanggal 19 Oktober jam, nah kemudian dari jam 8 sampai jam 10 kan mata kuliah yang HTML ini. Kemudian kuis ini akan muncul otomatis pada jam 9.29 misalnya, jam 9.29 setelah materi. Kemudian nanti saya sampaikan sebelum jam 9.30 sudah saya sampaikan ke mahasiswa di Meet itu, nanti akan ada kuis muncul di jam sekian. Nah, nanti mahasiswa sudah siap-siap nih. Nah, sudah siap. Kemudian close quiznya itu jam 10 ya. Close quiznya jam 10. Jadi nanti jam 10 nanti di mahasiswa tidak muncul lagi kuisnya. Ya, tidak muncul lagi. Nah, kemudian saya setting time limitnya. Time limit kebetulan di sini saya time limitnya dalam mengerjakan mahasiswa itu berapa menit. Nah, saya 30 menit. Jadi saat mahasiswa klik start quiz, nanti timingnya berjalan. Jadi dari 30 menit nanti sampai 0 detik ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah oke, selesai. Baru saya save and display. Ini kebetulan ini kan hanya
Pertanyaannya belum deskripsi ini. Pertanyaan nanti saat kita save display. Sudah save, sudah diatur limitnya. Oh, ini ada. Oh, sorry, ini salah nih. 19 Oktober. Nah, seperti ini. Simpan. Oke. Kemudian ini sudah oke, tinggal saya buat kuisnya. Nah, edit kuis. Pertanyaannya, saya buat pertanyaannya di sini. Maksimum grade-nya misalnya saya buat 100, enter atau save ya, sama aja. Kemudian add new question atau from quiz bank kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah banyak membuat pertanyaan atau soal, baru nanti bisa dari klik from quiz bank atau random quiz bank nanti ya. Karena ini pertama saya new question. Nah, di sini ada pilihan jenis pertanyaan nih Bapak Ibu. Ada multiple choice untuk pilihan ganda, true false, kemudian untuk mencocokkan matching, kemudian ada jawaban pendek dan seterusnya ya, sampai di sini ada lagi ya banyak untuk mengkoreksi ya missing word-nya. Nah, misalnya saya akan memberikan soal esai ya, paling gampang esai. Jadi tinggal saya add pilih esai. Nah, kemudian di sini question name-nya quiz 1. Nah, pertanyaannya apa? Kalau misalnya ini ada beberapa pertanyaan. Kalau misalnya memang satu pertanyaan ya tidak masalah. Berarti nanti kita buat pertanyaannya misal sama ya. Membuatkan. Kemudian ini listnya. Nah, nanti masuk bikin seperti itu. Nah, kemudian general feedback kalau misalnya mahasiswa sudah mengumpulkan tugas, misalnya saya buat terima kasih sudah oke. Kalau sudah, saya di sini hanya HTML editor karena nanti mahasiswa langsung ngetik di sepadanya, ya. Jadi langsung di sepadanya, jadi nanti kelihatan. Kemudian ini biarin. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nanti mahasiswa bentuk tugasnya itu bentuk file, berarti di sini Bapak Ibu sekalian pilih allow attachment-nya apa, berapa file. Misal satu file, berarti otomatis ini aktif nih. Kalau saya memberikan kuisnya langsung di sepadanya, maka tidak perlu di sini allow attachment. Jadi mahasiswa tidak perlu mengupload file ya di sepada, langsung dikerjakan di sepada. Kalau upload file berarti nanti tentukan satu, sama seperti di assignment ya, bisa tentukan file apa yang di-upload ya. Kalau misalnya udahlah yang penting kalau misalnya Word ya sudah Word, nanti otomatis semua file bisa mereka upload. Atau bisa ditentukan di sini misalnya hanya file dokumen ya, berarti di sini kita cari yang file dokumen. Nah, di sini ya dokumen file itu ada beberapa, misal dokumennya hanya PDF, berarti Bapak Ibu sekalian checklist PDF, atau misal PDF atau doc gitu ya, seperti ini. Untuk Microsoft Word ya boleh. Ya, kalau sudah tinggal save. Kalau misalnya bentuk dokumen, karena ini saya tidak mengizinkan mahasiswa upload file, berarti tidak usah. Di sini saya no saja di sini, teman-teman. Oke, kalau sudah save. Nah, kemudian nanti muncul satu pertanyaan maksimal saya nilai 100. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ada 10 pertanyaan, berarti tinggal sama caranya seperti tadi, new question. Berarti nanti otomatis membuat Bapak Ibu nggak perlu membuat nomor 1, 2, nanti otomatis kalau misalnya pertanyaan kedua nanti 2 di sini. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Jadi kalau misal saya lihat mahasiswa tampilan di mahasiswa seperti apa, tinggal di preview aja di sini, preview question. Nah, nanti tampilan di mahasiswa seperti ini. Oh, buatkan tampilan list. Nanti mahasiswa tinggal menjawab langsung di sini. Nanti saya arahkan dia menggunakan bentuk HTML. Nanti seperti itu jawabnya mahasiswa. Ini kalau kuis yang saya berikan.
Kalau misal bentuknya ya teks biasa saja ya sudah nggak masalah, tidak apa-apa. Saya nonaktifkan, ya sudah nanti mahasiswa nulis seperti biasa. Kalau misal jawabannya langsung di sepadannya. Oke, seperti itu untuk membuat kuis. Nah, saya simpan, sudah saya simpan. Saya coba lihat di pertemuan 7. Ya, sudah terlihat di sini menuliskan skrip HTML. Ya, seperti itu mahasiswa nanti di aplikasi mahasiswa terlihat Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menilainya? Sama, dari nanti dari Bapak Ibu sekalian tinggal klik aja nih untuk kuis yang dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti di sini ada nih jumlahnya mahasiswa. Nanti kalau ada sudah nanti akan muncul berapa di sini. Contohnya nih misalnya yang sudah pernah saya buat, sudah saya buat kuisnya, misalnya menentukan konsep ya, saya klik. Nah di sini nanti ada attempts, ada mahasiswa, ada berapa mahasiswa yang sudah mengumpulkan. Oh ada 12. Bapak Ibu sekalian tinggal klik sini, klik ya, kemudian nanti disinilah untuk menilainya. Nanti ada mahasiswa yang sudah mengumpulkan seperti ini. Ini kalau tampilannya seperti ini ya. Tuh. Nanti otomatis rata-ratanya juga lihat. Nah, bagaimana menilai? Ini kan sudah saya nilai semua nih. Cara menilainya Bapak Ibu sekalian tinggal klik review attempts. Bisa saya klik. Kebetulan yang kuis yang pertemuan pertama ini ada 3 pertanyaan, 3 soal saya. Jadi seperti ini. Kemudian nanti cara nilainya bagaimana? Tinggal Bapak Ibu sekalian klik make a comment. Nah di sini ya, Bapak Ibu sekalian nilainya berapa di setiap pertanyaan, nilainya sendiri-sendiri, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah itu cara menilainya. Nah kalau sudah dinilai semua, jangan lupa di tombol paling bawah ada finish review. Klik finish review, nanti otomatis nanti di list ini, di list yang di mahasiswa, saya ke bawah dulu, nanti akan muncul nilai-nilai yang Bapak Ibu sekalian menilai ya. Jadi nanti di grade-nya otomatis kalau misalnya ini kebetulan masuk kedua, nilainya 30, 20, 30, otomatis 80. Nah nilai-nilai ini nanti ya saat UAS itu akan muncul di kolom tugas. Nah untuk menilai, lihat seluruhnya bagaimana? Ada di grade di sini. Kita lihat di grade ya, kemudian nih di sini ada beberapa, tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga. Nah itu ya kayak tadi ya, membuat ini kan belum seperti itu sini ya. Nah, di sini kalau kuis ini kebetulan tugas-tugas kan belum, yang tugas pertemuan 2 belum. Nah ini kan yang kuis kan sudah. Nah kalau yang tadi kuis tadi kan menentukan konsep, sudah saya ada nilainya. Nah di sini nilainya otomatis mahasiswa muncul, gitu ya, Bapak Ibu. Nanti otomatis ini penjumlahan seluruhnya nanti ini. Jadi kalau total semua otomatis nanti dari total ini nanti akan mengenerate otomatis di SIA nanti saat UAS. Otomatis kan ada nilai absensi, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Ya, jadi nilai tugas yang ada di SPADA ini kumulatifnya di sini akan langsung di SIA, gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, sampai sini untuk tutorialnya biar tidak terlalu lama ya. Jadi intinya yang sering digunakan saja, yaitu upload materi pasti, kemudian meet dan tugas dan kuis. Kemudian ada juga beberapa Bapak Ibu dosen yang tanya, Pak, absensinya bagaimana? Otomatis sebenarnya kalau absensi mahasiswa ini, otomatis saat diklik mata kuliahnya, di sini ada tombol presensi kehadiran mahasiswa paling atas. Ini kalau tulisan sebelum belajar ini kan announcement-nya saya buat, ini pakai bahasa HTML, jadi bisa ada merah putih. Jadi sebenarnya teksnya seperti ini Bapak Ibu. Tapi oke lah, ini tidak wajib. Ini saya buat sendiri karena memang kebetulan ini mata kuliahnya tentang HTML, sekalian saya buat HTML-nya di sini, gitu Bapak Ibu. Tapi sebenarnya tidak usah, tidak wajib.
Ya, saya cancel aja. Ya, di sini saya klik. Jadi kalau ada mahasiswa yang bagaimana Pak, mahasiswa yang belum absen ya, bisa harusnya kalau di Spada ini kan mahasiswa yang absen. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian yang mau absenkan ya nggak masalah, tinggal diklik prestasi mahasiswa, kehadiran mahasiswa. Nanti di sini muncul jadwal pertemuan yang Bapak Ibu mata kuliah tersebut. Nah, kebetulan kemarin yang pertama baru pertemuan pertama itu tanggal 7. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu sekalian nanti klik change attendance di sini. Saya klik. Nah, kemudian akan muncul nih, terlihat mahasiswa yang sudah absen atau yang tidak absen atau yang tidak hadir. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau mengabsenkan, ya itu berarti tinggal di klik aja nih, saya klik. Oh, siapa yang hadir, klik gitu. Ya, ini karena memang mereka sudah absen, jadi saya tidak absenkan karena sudah yang absen yang tidak absen berarti tidak hadir. Tapi kalau mau Bapak Ibu sekalian mau absenkan ya silakan. Di sini ada H itu hadir, kalau A itu alpha, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah jangan lupa save attendance. Kalau misalnya di plot manual oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau memangnya dari mahasiswa tidak perlu save attendance, otomatis nanti kesimpan, kemudian nanti ke SIA, ya absensinya otomatis di SIA. Oke ya, kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Jadi 4 komponen tadi yang coba saya share itu yang memang sering digunakan dalam proses belajar mengajar di Spada gitu Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu. Jika nanti ada pertanyaan atau ada hal yang memang belum tahu, bisa nanti WA ya, melalui WA saja. Jadi dan kemungkinan mudah-mudahan sih tidak padat ya, karena memang WA-nya cukup banyak yang tanya, baik mahasiswa maupun dosen. Tapi mudah-mudahan dengan adanya ini sedikit membantu Bapak Ibu untuk melakukan proses belajar mengajar di Spada. Oke. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.